Hai, bertemu kembali bersama saya Yosi di acara review dan outlook Okta Investama Berjangka. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke dalam bocoran-bocoran apa saja yang oke nih untuk trading di pekan ini, terlebih dahulu seperti biasa kita akan menginformasikan sudah terbilang oke karena sudah sangat lengkap. Ada perizinan dari Bapepti, tergabung di Lembaga Clearing Berjangka Indonesia, ICDX, dan juga Asosiasi Aspek-Indo. Kemudian untuk penghargaan dari Okta Investama Berjangka itu juga sudah memenangkan The Most Transparent Broker dan The Most Excellent Broker. Untuk kelebihan trading di platform MT5-nya Okta Investama Berjangka itu ada banyak. Yang pertama kali itu adalah low spread, di mana futures ini paling banyak dicari oleh para rekan-rekan trader dikarenakan akan lebih memberikan mereka peluang lebih cepat untuk mendapatkan profit di market karena bisa menggunakan gaya trading ala scalping. Kemudian low commission, charge commission pun juga sangat-sangat minim. Kemudian free swap. Nah, bicara free swap ini nih merupakan salah satu unggulan dari platform MT5-nya Okta Investama Berjangka. Kemudian proses withdrawal itu juga sangat cepat menggunakan jam lokal Bank Umum Nasional. Dan yang terakhir kita memiliki program yang namanya Okta Vaganza, yang mana pada saat traders itu bertransaksi di market menggunakan platform MT5-nya Okta Investama Berjangka, itu langsung berubah menjadi lot. Dari lot itu yang terkumpul akan diredeem menjadi poin, dan dari poin-poin yang terkumpul tersebut akan langsung dapat menjadi hadiah langsung. Katakanlah mulai dari voucher 100.000, 200.000, kemudian emas 1 gram, 5 gram, 10 gram, terus meningkat handphone, motor listrik, hingga yang paling tertinggi adalah mobil listrik. Kami ulangi, kami tekankan sekali lagi, ini bukan merupakan undian, tetapi betul-betul merupakan hadiah langsung. Kemudian untuk media sosial Okta Investama Berjangka itu juga banyak, ada www.okta.co.id. Kita memiliki Facebook, kita memiliki YouTube channel, kita memiliki Instagram, TikTok, juga Twitter. Tetapi kami declare bahwa Okta Investama Berjangka tidak menggunakan Telegram. Oke, sebelum kita masuk ke dalam materi, terlebih dahulu sebelum kita sebutkan disclaimer on bahwa materi ini bersifat informatif untuk referensi dan seterusnya. Oke, kita sekarang masuk ke dalam materi-materi, tapi seperti biasa kita akan mereview dulu apa sih yang terjadi di pekan kemarin dari tanggal 3 hingga tanggal 7 Maret 2025. Karena seperti biasa, apa yang terjadi di pekan kemarin bisa jadi akan masih terus berlanjut di pekan sekarang. Nah, di pekan kemarin, di sesi perdagangan Senin itu ada ISM Manufacturing PMI yang terjadi penurunan dari 50.9 menjadi 50.3. Hal ini kurang bagus untuk greenback. Sementara di sesi perdagangan Selasa itu terbilang sepi kalender ekonominya. Sementara di hari Rabu itu ada pengumuman GDP untuk Australia yang terjadi peningkatan yang cukup bagus dari 0,3% menjadi 0,6%. Disitulah Aussie akhirnya mengalami pergerakan naik ke atas selama sepekan perdagangan kemarin. Kemudian ada pernyataan dari Donald Trump yang menyatakan bahwa perang tarif untuk Amerika Serikat terhadap China, terhadap Kanada dan Meksiko itu sudah akan betul-betul dimulai. Kemudian untuk Swiss franc itu ada data inflasi untuk Swiss yang mengalami peningkatan yang cukup signifikan dari minus 0,1% menjadi 0,6%, atau bagus untuk Swiss franc di sesi perdagangan tengah pekan Rabu. Dan hari Rabu itu juga ada ADP non-farm yang terjadi penurunan yang sangat-sangat buruk bagi Amerika Serikat dari level 186 menjadi 77.000. Nah, inilah menekankan bahwa Senin, Selasa, Rabu itu akhirnya greenback terjadi penurunan ke bawah. Kemudian di sesi perdagangan Kamis itu ada primadonanya untuk pengumuman suku bunga daripada Bank Sentral Eropa yang sesuai dengan estimasi pelaku pasar akhirnya terjadi penurunan dari level 2,9% menjadi 2,6%. Tetapi
ini pun juga masih segaris lurus dengan apa yang disampaikan pada saat podcast di pekan kemarin, bahwa biasanya nih secara normal kalau terjadi pemotongan suku bunga bank sentral di suatu negara, maka biasanya secara normal itu akan melemahkan mata uang negara tersebut. Tetapi lain halnya kalau misalnya bicara psikologi pasar, memang yang diharapkan oleh para traders, oleh para pelaku pasar itu sebetulnya adalah suku bunga bank sentral yang harus menurun. Dikarenakan kalau suku bunga terlalu tinggi yang cukup lama, itu akan bisa menghambat pertumbuhan ekonomi di negara tersebut. Oleh karenanya, euro terhadap USD pada saat dirilis pengumuman suku bunga bank sentral yang menurun dari 2,9 menjadi 2,6%, disitulah justru mengalami kenaikan di sesi perdagangan hari Kamis. Kemudian untuk hari Kamis ada berita klaim pengangguran daripada Amerika Serikat yang juga terjadi penurunan dari 242 menjadi 221. Kemudian untuk sesi perdagangan Jumat itu ada data ketenagakerjaan daripada Kanada, employment change. Ini jelek banget nih buat Canadian dollars karena dari level 76.000 menjadi 1.100, dan unemployment rate itu juga Kanada itu mengalami kenaikan di sesi perdagangan sepekan kemarin. Kemudian untuk non-farm, nah inilah yang juga ada berita yang menarik dari non-farm payroll. Average hour earnings itu dirilis menurun dari 0,4% menjadi 0,3%. Jelek untuk dolar. Non-farm dari 125K menjadi 151K. Oke untuk dolar. Tetapi unemployment rate itu dirilisnya meningkat dari level 4% menjadi 4,1%, which is jelek untuk dolar. Disinilah tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan trader, kalau menghadapi pergerakan non-farm payroll itu sebetulnya bukan dilihat hanya sekedar satu data kalender ekonomi saja, tetapi ada tiga. Kami ulangi, average hourly earning, unemployment rates, baru non-farm payroll. Apabila ketiga-tiganya ini betul dikatakan jelek, disitulah baru berdampak negatif untuk dolar. Tetapi kalau misalnya tiga-tiganya ini bergerakannya bagus, maka disitulah baru dapat dikatakan dolar akan menguat di sesi perdagangan hari Jumat. Nah, dalam hal ini dua negatif, satu yang dirilis mendingan atau NFT-nya lebih baik gitu loh. Tetapi dua negatif, satu positif, dapat dikatakan secara keseluruhan untuk dolar itu menjadi melemah atau terjadi penurunan. Nah, penurunan ini kalau dilihat secara teknikal itu sampai ke level terendah 4 bulan, sampai menyentuh level 10345 yang padahal biasanya untuk greenback selama beberapa minggu terakhir atau beberapa bulan terakhir dolar itu selalu bergerak di atas level 105 sampai dengan 110. Tetapi pada saat pergerakan non-farm payroll kemarin, disitulah dolar sampai akhirnya turun hingga menyentuh level 103.45. Nah, untuk minyak, harga minyak dunia naik pada perdagangan hari Jumat setelah Presiden Donald Trump mengancam akan memberikan sanksi baru kepada Rusia jika gagal mencapai kesepakatan gencatan senjata dengan Ukraina. Kemudian Donald Trump itu juga menuliskan dalam sebuah posting di thread sosial bahwa ia sangat mempertimbangkan sanksi terhadap bank-bank Rusia dan tarif mahal terhadap produk-produk Rusia karena angkatan bersenjatanya terus melakukan serangan di Ukraina. Untuk harga minyak mentah Brent di sesi perdagangan Jumat akhirnya membukukan kenaikan sebesar $1 atau 1,5%. Sementara untuk minyak WTI itu mengalami kenaikan 68 sen atau kenaikan sebesar 1,02%. Kenaikan harga minyak ini terjadi setelah Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan kepada wartawan bahwa kelompok produsen OPEC Plus itu juga akan melanjutkan kenaikannya pada bulan April, tetapi kemudian dapat mempertimbangkan langkah-langkah lain termasuk mengurangi produksi. Nah, memang kalau misalnya bicara
pergerakan minyak selama sepekan, 2 pekan terakhir, atau 3 pekan terakhir bahkan, sejak Trump itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang bersifat kontroversial yang akhirnya membuat situasi perang tarif itu memanas. Disitulah secara perlahan tapi pasti harga minyak mengalami penurunan. Nah, dikarenakan secara makro otomatis para pelaku pasar akan menjadi bimbang, menjadi galau, menjadi bingung. Dikarenakan apa? Kalau perang tarif itu mendominasi pergerakan pasar, ya otomatis diekspektasikan permintaan terhadap minyak pun juga menjadi melemah. Kalau permintaan terhadap minyak melemah, ya otomatis harga minyak menjadi turun. Nah, pada saat ini harga minyak berada di level angka 66 sampai dengan 65, tetapi masih bocorannya sama seperti pekan kemarin. Kalau dibilang level support yang bagus itu berada di level 65 sampai dengan 60. Untuk posisi buy masih dapat dikatakan oke untuk melakukan posisi pembelian. Semakin di bawah angka 65 itu semakin bagus, karena kalau kita perhatikan harga terendah pada saat ini baru menyentuh level 65.20. Begitu menyentuh level 65.20, disitulah harga minyak langsung mantul kembali atau terjadi pergerakan rebound. Tetapi apabila terjadi true breakout pada level harga $65 per barrel, maka dikatakan target minyak selanjutnya akan menunjukkan 64 hingga 62.50 untuk pekan ini. Tetapi ingat ya, tetap waspada sama pergerakan-pergerakan rebound time frame H1, bahkan time frame H4, bahkan berdasarkan dari ancamannya Donald Trump kepada Presiden Rusia. Kemudian untuk emas, harga emas turun pada perdagangan Jumat, namun jika dilihat secara mingguan sebetulnya harga emas masih membukukan kenaikan yang cukup solid, dikarenakan harga emas masih bertengger di atas level $2.900 per troy ounce. Penguatan mingguan ini terjadi karena arus masuk permintaan akan safe haven. Selain itu, kenaikan harga emas pekan lalu juga terjadi karena laporan lapangan pekerjaan Amerika Serikat yang mengungkapkan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih rendah dari perkiraan pada bulan Februari. Hal ini bisa menjadi alasan bagi The Fed untuk memangkas suku bunga tahun ini. Dan bahkan harga emas batangan itu sebetulnya telah naik 1,7% di pekan lalu. Kenaikan ini terjadi karena adanya kebijakan tarif Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terus berubah, memicu ketidakpastian pasar yang menyebabkan harga emas masih stagnan di atas level 2900. Tetapi walaupun demikian, tidak pernah bosan-bosan kami sampaikan kepada rekan-rekan trader, koreksi minor secara time frame H1, H4, bahkan time frame D1 itu tetap juga akan menyebabkan harga emas akan kembali terkoreksi. Nah, koreksi yang paling maksimal untuk pekan ini ya katakanlah 2900, kemudian 2975, dan yang terakhir adalah 2900, 2875, dan yang terakhir adalah 2850. Kemudian dolar Amerika Serikat tanpa terasa juga jatuh ke level terendah dalam 4 bulan dan menuju penurunan mingguan tertajam sejak November 2022. Oke. Sekarang kita akan baru masuk ke outlook rilis data kalender ekonomi 10 sampai dengan 14 Maret 2025. Untuk sesi perdagangan Senin, ini masih terbilang cukup sepi, masih terbawa oleh tensi apa yang terjadi di pekan kemarin, terutama tensi perdagangan buy non-farm payroll CS. Tetapi kalau Senin itu masih kosong, tetapi kalau memasuki sesi perdagangan Selasa itu sudah ada berita yang menarik. Sebagai penggerak pasar, katakanlah hari Selasa itu ada George Job Opening. Nah, ini cukup unik ya. Biasanya George Job Opening itu akan serangkai dengan
data non-farm katakanlah Selasa job opening, Rabu itu ADP, kemudian Kamis itu unemployment claims, baru di sesi perdagangan hari Jumatnya akan ada non-farm payroll. Tetapi khusus untuk somehow entah kenapa job opening ini akhirnya beda sendiri dirilisnya. Itu dirilisnya di hari Selasa pekan ini. Jadi menurut pendapat saya ini akan cukup memberikan kontribusi terhadap pergerakan market di pekan ini, karena kan job opening kalau kita perhatikan dari level 7.60 million menjadi 7.71 million, dapat dikatakan cukup oke atau cukup bagus untuk perlawanan greenback. Dalam artian greenback akan coba rebound di sesi perdagangan Selasa. Tetapi kalau memasuki perdagangan Rabu, nah di sini hari Rabu ada banyak berita atau primadonanya pekan ini itu semuanya terdapat di sesi perdagangan Rabu. Dikarenakan apa? Yang pertama itu ada sepaket data inflasi konsumen daripada Amerika Serikat. Ada core CPI yang dirilis dari level 0,4 menjadi 0,3%, kurang oke untuk greenback. CPI month to month dari 0,5 menjadi 0,3%, kurang oke juga lagi buat greenback. Dan bahkan CPI year on year digadang-gadang sih dari 3% menjadi 2,9%. Nah, dapat dikatakan greenback akan kembali coba menurun di sesi perdagangan tengah pekan hari Rabu. Sementara di hari Rabu itu juga akan ada pengumuman untuk suku bunga Bank Sentral Kanada. Nah, disinilah yang juga akan terjadi penurunan dari level 3% menjadi 2,75%. Akan ada peluang yang menarik untuk bertransaksi di pairing-pairing yang berbasiskan Canadian dollars, katakanlah USD Kanada, AUD terhadap Kanada, Euro terhadap Kanada, Pound Sterling terhadap Kanada, di mana nih biasanya Canadian dollars itu akan mengalami pelemahan. Tapi sama seperti halnya pengumuman suku bunga Uni Eropa di pekan kemarin, yang harusnya melemah, yang ada justru malahan terjadi penguatan. Nah, oleh karenanya waspadalah untuk tradingan USD Kanada di sesi perdagangan hari Rabu yang harusnya meningkat tajam. Bisa jadi Kanada akan sedikit menguat, justru malah melakukan pergerakan koreksi. Kemudian di sesi perdagangan hari Kamis itu akan ada inflasi produsen dari Amerika Serikat yang dirilis tetap untuk month-to-month-nya dari 0,3% menjadi 0,3%. Sementara untuk month-to-month PPI itu 0,4% menjadi 0,3%. Lagi-lagi kurang oke atau kurang menarik untuk dolar. Dan di sesi perdagangan Jumat itu akan ada berita GDP untuk Inggris. Kalau kita perhatikan GDP untuk Inggris juga kurang bagus, dari 0,4% menjadi 0,1%. Bocorannya bisa jadi secara normal GBP terhadap USD di sesi perdagangan Jumat pekan ini akan terjadi pergerakan koreksi. Pilihan yang tepat adalah sell limit atau sell stop di sesi perdagangan Eropa Jumat. Kemudian di sesi perdagangan hari Jumat untuk Amerika itu ada premium consumer sentiment yang mengalami penurunan juga dari 64.7 menjadi 63.8, atau lagi-lagi kurang oke untuk pergerakan dolar garis miring greenback. Oke, sekarang kita masuk ke dalam bocorannya teknikal bagi minyak dan emas. Kalau untuk minyak, seperti yang sudah disampaikan di awal tadi, sebetulnya bicara minyak itu masih dalam tekanan ke bawah semenjak Donald Trump itu mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang kontroversial seputar perang tarif. Nah, kalau kita perhatikan secara teknikal, support berada di level 65.76 hingga yang terakhir berada di level 63.81. Oleh karenanya, itulah yang tadi makanya kami sebutkan bagi trader yang ingin memasang posisi long atau posisi buy untuk minyak, dapat dikatakan akan relatif lebih aman kalau harga minyak itu semakin di bawah angka 65, bahkan lebih mendekati harga 60, itu lebih baik atau lebih konservatif untuk melakukan posisi buy. Sementara kalau untuk emas ini sebetulnya tanpa terasa secara teknikal ini
dalam pergerakan yang sideway, di mana pergerakan sideway-nya ini dalam rentang harga 2890 sampai dengan 2930. Nah, apabila true breakout salah satu harga tersebut 2930, maka akan menandakan emas akan melanjut balik ke zona atas. Sementara kalau dia true breakout 2890, maka dapat dikatakan harga emas bisa jadi akan coba untuk terkoreksi terlebih dahulu berdasarkan time frame D1. Oke, bocorannya sudah habis. Tanpa terasa bahwa tapi tak pernah bosan-bosannya kami sampaikan kepada rekan-rekan octatrader sekalian, selalu rencanakanlah tradingan Anda dan tradinglah betul-betul sesuai dengan apa yang sudah Anda rencanakan terhadap pasar garis miring market. Bersama Okta Investama Berjangka, bertemu kembali bersama saya Yosi di pekan depan. Bye-bye.